kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kalau berdiri Pak. Duduk aja ya. Pegang tadi kita 1 jam lebih berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tasyakur binikmah, campur perasaan kita malam ini ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Rasa bahagia karena kita sampai dengan malam ke-17, di mana bertepatan ini bulan mulia dan malam ini malam mulia karena di malam 17 diturunkannya pedoman bagi umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan kita masih berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Gadok Raya, untuk melaksanakan sholat isya, lanjut sholat tarawih witir, dilanjutkan kita tadi menghatamkan Al-Quran. Emang hatam Ustaz? Hatam. Kenapa? Karena 3 kali kulhu itu sudah hatam Al-Quran. Maka ibu bapak itu rasa bahagia kita. Sedangkan masih banyak saudara kita yang malam ini sudah mulai kelelahan. Fase kedua Ramadan, 10 hari Ramadan kedua. Tadi malam saya di Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Itu sudah mulai banyak berkurang. Kemarin lusa di Sukmajaya juga sama, sudah mulai berkurang. Tapi di awal-awal dari hari pertama sampai hari ke-8 ke-9, itu masih penuh. Bahkan saya pernah mengisi di satu masjid yang jamaahnya 1000 lebih tarawih, luar biasa. Bahkan ada satu masjid yang kas masjidnya 1,3 miliar. Kas Ramadannya baru 10 hari itu sudah meningkat ke hampir 87 juta. Bayangkan, antusias orang melaksanakan bulan Ramadan. Maka kita patut bersyukur kita masih malam 17 ini masih bertahan sama Allah. Karena nanti akan saya gambarkan bahwasanya fase kedua ini fase yang kita perlu hati-hati. Maka kalau saya gambarkan nuzulul Quran, ya, biar lebih mudah kan pakai contoh ya. Ini saya bawa aqua nih, kemana-mana saya bawa aqua ini. Walaupun materinya, temanya beda-beda, tapi tujuannya sama ya, biar lebih mudah saja. Ini mereknya apa Pak? Bisa baca nggak mereknya apa? Hah? 2, 1, 2. Ya, nggak kelihatan ya dari jauh ya. Ini merek aquanya 212, mungkin udah sering dengar ya. Tapi bukan ini yang mau saya bahas, tapi makna daripada nuzulul Quran. Nuzulul Quran ada di ayat 185. Puasa ada di ayat perintahnya 183. Lalu doa yang dimakbulkan oleh Allah, dalam artian Allah mengingatkan kepada hambanya bahwasanya
Allah begitu dekat dan apapun yang kita minta pasti diijabah oleh Allah. Itu 186. 183, 185, 186. 183, orang yang berpuasa dengan iman, maka dia akan mendapat gelar tattaqun di akhir. Kalimatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Untuk apa? La'alla. Ada kalimat la'alla, yaitu harfut taroji, artinya pengharapan kita untuk mendapatkan tattaqun. Karena nggak setiap orang yang puasa dapat tattaqun. Karena puasa dibagi dua, ada saum, ada siam. Kalau saum satu kali dikisahkan dalam surat Maryam, ketika Maryam diberikan ujian, diberi anugerah sekaligus ujian oleh Allah, yaitu apa? Ditiupkan ruh di dalam perutnya. Hamil Siti Maryam tanpa suami, hamil Siti Maryam tanpa berhubungan badan, karena beliau wanita yang soleha. Lalu digunjinglah, difitnahlah, semua media sosial, di Facebook, Instagram, belum ada ya. Jadi pokoknya difitnah, digunjing. Akhirnya Siti Maryam seorang wanita, dia wanita hebat, tapi beliau pun seorang wanita yang lemah. Akhirnya diasingkanlah Siti Maryam di dalam mihrabnya. Siti Maryam, beliau berzikir, berdoa, menangis kepada Allah. Lalu Allah perintahkan Siti Maryam untuk saum. Apa artinya? Jangan bicara, nggak usah jawab. Siti Maryam makan, masih makan, karena malaikat Jibril goyangin pohon kurma, makan tuh Siti Maryam untuk janinnya. Lalu minum dari malaikat, dikasih air zam-zam, diminum. Hanya satu, Siti Maryam jangan bicara, kata Allah. Makanya saum. Jadi saum itu yang dilakukan oleh Siti Maryam jangan bicara. Jadi kalau ada suami istri, bapak ibu ya di Masjid Gadok ini lagi nggak bicara sama istrinya, berarti lagi saum. Coba. Jadi kalau nanti bapak pulang taraweh, ibu nanya, "Pak, gimana nih? Udah malam 17, kapan kita pesan baju lebaran?" Bapak diem aja. Ditanya sama istrinya, "Bapak kok diem aja?" Lagi saum. Saum itu ya perbedaan antara saum dengan kalau siang keseluruhan. Makanya yang diperintahkan bukan hanya tidak ngomong yang buruk, juga dia tidak makan dan minum. Maka ganjarannya apa? Man shoma ay man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syaratnya kalau ibadah puasa kita mau diterima Allah, dua. Yang pertama ini, dua di awal adalah imanan wahtisaban. Pertama harus dengan iman. Puasa kalau kita nggak yakin percuma, capek kata Rasul, cuma apa? Lapar, haus lah. Kita harus yakin nih sebagai orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya puasa ini adalah untuk kebaikan. Puasa ini bukan hanya mengganti jam makan. Dari jam makan pagi ke sore, kita ganti jadi jam makan malam ke sahur. Tapi ada kandungan hikmah di dalamnya. Kalau orang yang yakin, buat apa makan sahur? Saya kuat kok makan jam 12 malam banyak. Tapi ada keberkahan di sahur itu sekitar jam 4 sampai jam 4.30. Itu keberkahan ada di situ. Maka kalau kita yakin ini faktor utama untuk mendapatkan saum kita diterima adalah dengan keimanan. Lalu yang kedua, ihtisab. Apa itu ihtisab? Wahtisaban. Ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ada 3 makna. Pertama, orang yang ihtisab dalam puasanya, maka dia melaksanakan puasa, dia berharap untuk mendapat pahala. Enggak apa-apa, kita harus kayak kita sholat berjamaah buru-buru dari rumah ke masjid, karena kita berharap dapat 27 derajat ketimbang dapat 1 sholat sendiri.
Itu harus tekad kita tuh. Kita berharap, yakin ke Allah mendapatkan pahala berjamaah 27. Maka kita pun ikhtisab, ya Allah, saya menginginkan pahala puasa saya, sholat tarawih saya. Lalu yang kedua, kita mencintai apa yang kita lakukan. Jadi bukan terpaksa sholat tarawih karena kita karena nggak enak nih sama istri sama mertua jadi sholat tarawih. Enggak. Sholat tarawih memang lemes Pak, apalagi habis makan es. Tadi saya sore beli gorengannya, sama Nanda tadi makan gorengan, lontong, minum es, dikasih Nanda tadi. Wah udah enak Pak. Ya, apalagi waktu pas kita buka puasa bersama di sini pakai kebuli. Habis itu saya langsung ceramah di Sukma Jaya, untungnya 11 rakaat. Wah kalau 23 kebayang, saya nggak tahu masjidnya berapa rakaat. 11 Ustaz, alhamdulillah. 23 ngap juga kita. Tapi kita lakukan dengan apa? Niat kita mendapat pahala, cinta kita terhadap apa yang kita lakukan. Gak ada lagi tarawih selain bulan Ramadan. Bayangin Bu, Pak, sholat Isya ya, segini banyak bisa lah kita cari. Tapi kalau sholat malam setelah Isya segini banyak, nggak akan, susah kita nyari. Ini sholat malam udah jam 9 masih ngumpul banyak orang, mendapatkan keberkahan untuk menginginkan kebaikan, luar biasa. Ya, nah ihtisab yang ketiga maknanya adalah apa? Kita berharap surga dari Allah, berharap kebaikan dari Allah dan cinta ridho Allah. Ini menurut Imam Qayyim Al-Jauzi. Dua yang pertama, iman dan ihtisab. Lalu yang satunya yang tenang, apa? Al-Quran. Kalau saya mau spesifik lagi, adalah lisan yang menyebabkan puasa kita bisa diterima Allah. Dua kunci, ya. Cuman maknanya satu yang tengah adalah lisan. Hati-hati, lisan ini bisa menyebabkan ibadah Ramadan kita diterima Allah. La'allakum tattaqun, bisa juga tidak diterima Allah seperti Rasulullah gambarkan, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Orang puasa banyak cuma dapat lapar haus kata Rasulullah. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisannya. Karena lisan ini berkaitan, coba kita ingat, banyak ustadz yang menceritakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, surga rindu kepada 4 golongan. Empat-empatnya itu kaitannya tentang lisan. Puasa mengerem lisan. Talil Quran, orang yang gemar baca Quran. Baca Quran pakai apa? Pakai lisan. Tadi kita membaca Al-Quran bareng dibimbing, dipimpin oleh Ustaz Imam Mukhlis juga dengan lisan. Yang dipilih menjadi imam juga dilihat adalah lisannya. Yang pertama orang pasti lihat, wah ini suaranya bagus nggak? Lisan. Ada istilah kalau kita dilukai tubuh kita, darah keluar, luka itu hilang, bisa hilang juga sakit hati kita sama orang yang melukai kita. Tapi kalau luka ditancapkan oleh lisan orang kepada kita, itu bisa jadi seumur hidup, bisa terkenang terus lisannya itu. Hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang karena lisannya. Makanya seorang hakim, hakim itu ada 3 macam. Hakim itu yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Karena apa? Karena lisannya. Hati-hati. Lisannya mengatakan, oh si ini benar, oh si ini boleh jadi wapres misalkan. Nah, hati-hati lisan itu yang membuat keputusan kalau nanti dia berbuat zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunggunya di pengadilan akhirat. Tapi kalau dia berbuat baik, maka dia akan menjadi pemimpin di surganya nanti. Itu pemimpin begitu. Kalau kita mah rakyat tenang Pak, jadi makmum enak. Ya, imam salah tetap dapat pahala, imam yang dapat dosa ditegur oleh Allah. Makmum tetap dapat pahala berjamaah. Maka ini yang harus kita ingat
bahwasanya lisan sangat berpengaruh terhadap puasa yang kita lakukan. Talil Quran, min nuzul Quran. Ya, Quran kenapa diturunkan? Iqra untuk dibaca. Dengan apa bacanya? Lisan. Walaupun maknanya dalam, Iqra itu bisa bacalah, pahamilah. Jangan hanya sekedar baca, jangan hanya sekedar menghafal. Banyak orang yang hafal Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Padahal surat Al-Baqarah ayat 185 jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Hudal linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Ini dua yang terakhir. Quran tujuannya adalah pertama hudal linnas, sebagai petunjuk. Kompas, saya di motor dipasang sama saya GPS, tempat alat buat Google Map. Jadi kalau saya ceramah kemana-mana kan, alhamdulillah saya agak full ya. Jadi keliling itu harus melihat map, karena saya paling susah hafal tempat. Waktu itu pernah mau Ustadz Imam, enak juga dia, beliau ngerti ya mapnya. Sama Nanda juga pernah saya ceramah, sama-sama nggak ngerti. Nanda nggak ngerti Jakarta, saya juga nggak ngerti Google Map gitu. Alhamdulillah, dengan Google Map itulah kita bisa terarah. Walaupun kadang Google Map belok kanan, ternyata masuk kampung. Kayak waktu saya ceramah Jumat sama Ustadz Imam di Cibinong, ya, itu masuk kampung kita ya. Kayaknya sih itu tempat sinetronnya si Buta dari Gua Hantu itu, syutingnya di situ kayaknya. Karena banyak kuburan gelap, nggak ada orang. Ya, untung kita Jumatan. Kalau malam saya kira bisa jadi saya sampai Ustadz Imam nggak ada di belakang saya. Ya, ditarik dari belakang mungkin ya, karena gelap sekali tempatnya itu kalau malam. Itulah GPS, itulah Al-Quran. Kalau kita lagi punya masalah, buka Al-Quran ya. Nantilah habis lebaran kalau kita ada waktu, atau nanti saya masih ada ceramah yang kedua, kita bahas 6 hal yang ketika kita punya masalah bisa diberikan jalan keluar. Salah satunya di situ menerangkan tentang Quran. Maka ini pertama pedoman. Yang kedua, Quran itu bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya kalau bertanya, cari di Quran. Ya, sekarang sinetron ada yang bagus di SCTV itu PPT 17 ya. Itu PPT itu mengingatkan saya hari pernikahan saya, tahun pernikahan saya. Jadi saya sudah 17 tahun menikah dengan istri. Ya, karena PPT itu dari PPT pertama saya baru nikah, sekarang para pencari Tuhan ke-17. Itu bagus sekali sinetronnya itu tentang masalah debt collector syariah ya. Nah itu boleh ditonton, itu banyak ilmu yang didapat, banyak Quran yang dibahas di sinetron itu ya. Inilah Quran menjadi pedoman dan menjadi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan 212 juga ini sudah lengkap Pak, berkat doa dari Pak Arif, Ketua Masjid, Ustadz Imam, adik saya Pak Khalil, para jamaah yang lain, Bang Eka ya. Alhamdulillah saya sudah lengkap, keluarga saya 212. Jadi anak laki-laki saya 2, ini pertama nih ya. Laki yang pertama di pesantren Purwakarta, yang kedua ini juga di pesantren. Terus yang perempuan 2. Jadi yang kelas 5 SD sama yang baru lahir sehari sebelum puasa perempuan juga dikasih. Nah, yang satu tengah-tengah istri saya baru 1. Itu Pak ya. Makanya saya mau nyari aqua yang 222. Nggak ada ya, 212 ada mereknya ya. Kasihan Ustadz Imam, masa Ustadz udah 2, Imam aja belum kan gitu ya. Jadi makanya 212 ayolah jadi pegangan kita Pak ya. Anak saya alhamdulillah Pak baru 2 minggu, tapi Quran 30 juz 114 surat 6.660 ayat sudah hafal dibolak-balik sama anak saya yang kecil. Yang bayi 2 minggu dibolak-balik Quran 30 juz sudah selesai. Masa kita nggak baca? Benar nggak? Ya? Nah tolonglah, ayo kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Dulu kita waktu kecil maghrib sampai isya terdengar suara Quran dari tiap rumah. Sekarang boro-boro masjid aja belum tentu maghrib sampai isya ada kajian Quran. Tapi Masjid Gadok Raya, subhanallah, sudah ada Jumatan, kajian tahsin, kajian kitab. Ini berkah Pak. Inilah surga kita, inilah jembatan kita menuju surga, inilah kendaraan kita ke surga. Maka nanti jangan lupa tanggal 6 April ya, mohon maaf saya diminta Pak Arif tausiah, tapi saya ada acara juga di
Kementerian Koperasi UMKM. Sore saya harus berangkat. Jadi ayo Pak, sumbang nih. Salah satu penguat kita dalam Quran adalah sumbang anak yatim di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah mengingatkan kita kepada orang miskin. Ayo, kemarin saya di Pondok Cibubur 365 paket santunan paket anak yatim. Saya malam ceramah di Pondok Cibubur. Ya, berarti kalau hitungan hari itu bisa 1 tahun, 365 hari kalau setiap hari kasih satu paket 365. Ayo Masjid Gadok, saya yakin luar biasa, saya lihat antusiasnya ya. Itu setiap acara ada makan-makan ya. Cuma lupa aja kemarin Bu Bendahara bungkusin jengkol ya. Jadi ini luar biasa antusiasmenya jamaahnya. Ayo di Masjid Gadok Raya tingkatkan, banyak doa, banyak zikir. Karena ini penguat kita, ini pemersatu kita. Jumatan kita sudah berjalan, ini sudah mulai tonggak kekuatan masjid dengan adanya Jumatan. Ayo, semakin kita kembangkan, kita doakan, baca Fatihah 1 kali, Fatihah Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria nggak punya anak, mandul, dia sholat di mihrabnya Siti Maryam. Jadi mihrabnya Siti Maryam dipakailah oleh Nabi Zakaria untuk sholat, lalu minta kepada Allah pengen punya anak. Lalu dikasih sama malaikat anak yang bernama Yahya. Maka nanti saya kasih waktu 1 menit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berhenti sebentar, minta hajatnya Bapak Ibu. Ya, misalkan Ustadz Imam di hatinya pengen punya motor tender yang terbaru. Nah, ya, minta hajatnya tuh. Ya, dan terutama kita doakan ketua masjid Pak Arif, Pak Haji Arif diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, para DKM, para pembinanya, para ustadznya, para imamnya, para donaturnya, wabil khusus kita semua para jamaah Masjid Gadok Raya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, zakat kita dari awal Ramadan sampai dengan nanti akhir Ramadan. Kita menyambung mudah-mudahan mendapatkan umur di Ramadan yang akan datang. Ala hadiniyah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un la ilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita jalankan dari mulai tadi sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kita khatam Quran, lalu mendengarkan tausiah sambil kita menyiapkan iktikaf di masjid ini, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 1 jadwal lagi, insyaallah kita bertemu, kita akan bahas tentang keutamaan zakat kita, dan mudah-mudahan ini yang akan mengantarkan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu doakan saya Ustadz Imam Pak Arif diberikan kesehatan yang baik, khusus dalam dakwah kita semua bisa mendapatkan jalan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah